Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kumpul kembali untuk bertalabul ilmi. Tak lupa salawat teriring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Kitabul Jami, dan kita masuk pada hadis keempat dalam bab zuhud dan wara. Kita baca hadisnya. Hadis dari Al-Miqdad ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi." Tidaklah anak Adam itu memenuhi sebuah bejana yang lebih buruk dibandingkan dari perutnya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, bihasbi ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap saja yang akan menegakkan punggungnya, mendirikan badannya. Jika dia harus makan lebih banyak, maka hendaklah dia bagi perutnya, di mana sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang alamatun nubuwah, tanda-tanda dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kesehatan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa sumber dari kesehatan itu dalam badan kita dari kepala sampai kaki itu terletak di perut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tentang perut. Walaupun makanan atau minuman yang masuk ke perut itu lewat lisan, tapi berkumpulnya di perut. Makanya sebagian para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Rajab ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau mengatakan hadzal haditsu ku aslu jami' li usulit tibbi kulliha. Beliau mengatakan hadis ini dikatakan aslun jami'un, pokok dasar yang mencakup li usulit tibbi kulliha, kepada seluruh ilmu
kesehatan, di mana seluruh ilmu kesehatan itu mereka memandang kepada perut seseorang. Kalau perutnya baik, maka akan menghasilkan kesehatan yang baik. Kalau perutnya tidak baik, maka akan mengakibatkan berbagai macam penyakit tumbuh dalam badannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, memberikan petunjuk-petunjuk kepada umatnya mana yang baik untuk mereka, mana yang tidak baik untuk mereka. Secara umum kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita, bahwa perkara makan dan minum itu adalah perkara mubah. Silahkan kita makan, silahkan kita minum selama halal dan baik dan tidak berlebihan. Karena inilah 3 kunci di mana seseorang itu akan mampu dengan baik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau dia memperhatikan makan dan minum itu dari 3 sisi. Pertama, makanan dan minuman yang dimakan dan minum itu halal. Yang kedua, makanan yang dimakan atau minuman yang diminum itu adalah makanan dan minuman yang baik. Dan yang ketiga, tidak berlebihan alias israf. Kalau kita perhatikan 3 perkara ini, maka inilah yang akan meningkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Karena 3 perkara ini ada hubung kait dengan tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Di sini Nabi SAW mengatakan, ma mala abnu adam wi'aan syarran min batni. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk dibandingkan perutnya. Bihasbi ibni Adam lukaimatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Cukuplah bagi anak Adam kalau makan itu beberapa suap saja, yang penting bisa menegakkan punggungnya. Jikalau memang harus berlebihan, kata Rasul, maka bagilah menjadi 3. Kasih 1/3 perut ini untuk makan, 1/3-nya untuk minum, dan 1/3-nya untuk bernafas. Dan ini yang pada hari ini kenapa manusia kemudian banyak sekali timbul macam-macam penyakit yang di zaman Rasul tidak dikenal penyakit itu. Tapi semakin canggih ilmu kedokteran, farmasi, herbal dan yang semacamnya, macam-macam penyakit pula muncul dengan berbagai macam namanya. Nah, salah satu yang menyumbangkan penyakit terbesar itu adalah masalah perut. Masalahnya, di zaman sekarang ini kenapa orang tidak memperhatikan makan dan minum itu? Karena 4 perkara. Pertama, pengaruh budaya. Yang kedua, tuntutan gaya hidup. Yang ketiga, terlena dengan media sosial. Dan yang keempat, ini yang banyak di tangan ibu, maraknya aplikasi COD. Nah, inilah 4 perkara yang mempengaruhi seseorang itu terkadang tidak memiliki perhatian soal mukjizat Nabi sih. Pertama, budaya di sekitar kita. Mungkin dulu ibu tinggal di perumahan mana, tak adalah warung-warung di situ.
jauh kalau ke warung itu kan. Pindah perumahan, depannya itu semua warung kaki 5, kaki 6, kaki 7, semua kaki. Dan budaya orang segitu pula malas masak. Akhirnya kemudian ya hari-hari ya ke warung, akhirnya perhatiannya hanya kuliner saja. Ataupun tuntutan gaya hidup tuh. Melihat orang lain makan enak, kenapa saya tidak? Bahkan yang lebih parah lagi, terlena dengan sosial media. Kita lihat coba orang yang menawarkan makan dan minum itu, Bu. Itu gambarnya cantik-cantik kan, Bu. Minuman itu dengan berbagai macam warna kayak pelangi. Ada warna hijau. Walaupun sebenarnya ketika dipesan beda pula dengan yang dipesan itu, Bu. Makanan juga sama gitu. Karena saya juga pernah juga kena prank kan itu. Pesan karedok gitu ya, yang datang pecel. Itulah karena nengok gambar itu, Bu ya. Kan begitu. Belum lagi karena ya tadi maraknya aplikasi yang keempat tuh, aplikasi macam-macam. Yang GoFood-nya lah, Gojek-nya, Grab-nya, macam-macam, sehingga memudahkan orang itu untuk mencari makan. Tambah-tambah memang hobi kuliner kan itu. Lah inilah yang kemudian sulit kita ini kemudian untuk mengaplikasikan hadis ini. Karena 4 perkara tadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kembangkan hadis ini, ada beberapa perkataan para ulama yang bagus kita renungkan. Pertama, perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa seseorang ketika makan terlalu kenyang alias berlebihan. Jadi ibu kalau makan nasi itu empalnya lebih besar daripada mangkoknya. Nutupi nasi, Bu. Kalau makan rawon itu 1 ember itu kuahnya, nasinya 1 sendok. Jadi ada orang-orang yang kemudian mengikuti syahwat makannya karena enak, gak peduli kapan lagi katanya. Lah kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala di sini, bahwa makan kalau sampai kemudian tidak memperhatikan bejana perutnya, bahwa bejana perut itu kan ada kapasitasnya, jangan sampai diisi full. Apalagi makanan itu kemudian memenuhi yang harusnya 1/3 untuk minum, dia penuhi untuk makan. Yang harusnya untuk bernafas, dia kenyangkan pula untuk makan. Maka madaratnya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang pertama yuthqil al-badan, memperberat timbangan badan. Dan memperberat timbangan badan itu tidak ada kebaikan di akhirat sedikit pun. Karena timbangan di hadapan Allah itu bukan soal berat badan dalam timbangan. Sebab kalau itu ukurannya, maka yang gemuk-gemuk itu banyak masuk surga, Bu. Yang kurus pula masuk neraka. Kan masalah, Bu ya. Kalau itu barometernya. Jadi maksudnya adalah gemuk itu bukan sebuah perkara yang menjadikan dia berada di atas kebaikan. Karena di akhirat timbangan bukan itu, tapi timbangan itu dari amalan. Justru sebaliknya, ketika seseorang kemudian sampai obesitas, sampai berat sekali badannya, malas untuk berjalan, maka yang kedua kata Imam Syafi'i, wa yuqsi al-qalba, maka akan mengakibatkan keras hatinya, Bu. Dari mana kita tahu bahwa makan banyak itu mengeraskan hati? Ya, karena kepekaan sosialnya hilang.
Kenapa dalam Islam itu ada ibadah puasa? Lah salah satu hikmah yang diuraikan para ulama itu supaya kita merasakan orang-orang yang mereka susah makan. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina yang minum saja harus mengais dari air hujan, ditampung, kemudian disaring supaya bersih, baru kemudian dikonsumsi. Bagaimana sulitnya mereka mencari makanan. Lah orang yang tidak pernah lapar itu Bu, itu pekanya kurang. Makanya mengakibatkan kerasnya hati. Kata Imam Syafi'i, wa yuksil qalba. Ya. Tidak sampai di situ, kata Imam Syafi'i yang ketiga, wa yuzilul fatinata. Wa yuzilul fatina. Fatin itu artinya kecerdasan, bisa menghilangkan kecerdasan. Maka dulu para ulama lihat, kalau kita melihat biografi para ulama itu, ada yang ketika belajar itu sampai lupa makan, sampai lupa makan. Waktu saya dulu juga belajar itu di Yaman, ada beberapa mustafid, guru-guru yang mengajar saya itu kalau sudah duduk di maktabah tuh, dari pagi itu keluar waktu sholat saja, habis sholat tuh balik lagi ke maktabah. Ya sepikir kapan makannya gitu. Jadi rupanya memang perut lapar itu mudah untuk menyerap pemahaman, Bu. Tapi kalau perut kenyang itu biasanya sulit. Sulit, bahkan orang bicara saja kadang-kadang kita tidak fokus. Karena bawaannya biasanya ngantuk. Bawaannya itu bukan ke masjid, ke kamar, Bu. Ya. Bawaannya itu bukan di atas saja, ada di atas kasur tuh. Kalau orang yang sudah terlalu kenyang itu. Makanya kemudian yang keempat kata Imam Syafi'i, wa yajlibun naum, mengakibatkan mudah untuk tidur. Dan kalau orang sudah ngantuk kemudian tidur karena kekenyangan, biasanya tidur karena kenyang itu agak lama tuh tidurnya itu. Lain dengan tidur karena lapar ya. Sebab kalau tidur di atas kenyang itu biasanya lama. Lah ketika lama tidur itulah banyak kebaikan-kebaikan yang akan luput dari dia. Macam mana orang tidur mau ibadah? Macam mana orang tidur mau hadir di pengajian? Dalam mimpi kan itu. Tidak mungkin. Orang tidur itu dia nggak sadar kan itu. Dia nggak tahu berapa jamnya. Bisa saja mungkin 14 lewat waktu sholat. Makanya kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang keempat bisa mengakibatkan seseorang itu terkalahkan dengan tidurnya. Dan yang terakhir kata Imam Syafi'i, wa yud'if sahibahu anil ibadati, bahkan melakukan ibadah. Banyak hal yang luput. Contoh nih Bu ya, yang biasa saja, yang mudah lah. Ibu kalau sedang puasa di bulan Ramadan, biasanya kan budaya di tempat kita ini kan, kalau sudah datang bulan Ramadan, sudah mendekati jam 5, sampai ibu datang aja kaget. Banyak kali makanannya katanya, macam-macam warna, macam-macam promosinya. Beli 2 gratis 3 katanya, biar beli. Non muslim ikut jualan pula. Mereka tak puasa tapi ikut jualan buka. Bayangannya itu pengen makan enak. Akhirnya semua yang dilihat enak dibeli, dilihat enak dibeli. Ketika maghrib saja tung itu, semua itu akan terasa bedanya. Ibu coba bedakan saja, kalau buka ibu makan kurma, air putih umpamanya kan, sudah. Nantilah kalau makan berat habis tarawih. Dengan ibu makan tuh semua buka. Kemudian sholat maghrib, isya dan tarawih, itu bisa kita bedakan tuh malasnya tuh. Bawaannya tuh nguap saja. Akhirnya apa? Imam yang dimarahi. Lama kali si imam itu katanya. Ibu yang tak punya kekuatan karena kekenyangan. Kenapa imam pula yang disalahkan kan itu? Tapi kalau orang lapar itu dia semangat saja tarawih itu. Lah ini diantara kenapa Imam Syafi'i mengatakan wa yud'if sahibahu anil ibadah. Bisa melemahkan pelakunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala juga mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah. Lah salah satu khutbahnya itu Umar bin Khattab mengatakan iyyakum wal batna. Hati-hati dengan perut, kata Umar katanya. Jangan sampai berlebihan dalam makanan. Fa innaha muqsilatun 'anis salati mu'dhiyatun lil jismi. Karena berlebihan dalam makan dan minum itu bisa membuat malas untuk melaksanakan salat dan akan banyak menimbulkan penyakit di badan, kata Umar. Lihat bagaimana nasihat-nasihat yang indah dari kaum salaf di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tadi mengatakan, qillatul ghada'i tujibu riqqatal qalbi wa quwwatal fahmi wa inkisara nafsi wa dha'fal hawa wal ghadab wa kathratul ghada'i tujibu didda dzalik. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah tadi mengatakan, sedikitnya makan itu akan menghasilkan kelembutan hati, karena dia akan merasakan kepekaan sosial. Oh begini ya rasanya orang lapar, berarti orang lapar itu seperti itu rasanya. Akhirnya dia pun merasakan apa yang dirasakan saudaranya yang tidak mampu. Akhirnya dia mau menolong saudaranya. Wa quwwatal fahmi, kekuatan pemahaman. Makanya para ulama itu banyak lapar dibandingkan kenyang. Wa inkisaran nafsi, kemudian hatinya mudah terenyuh melihat orang susah maunya bantu saja. Wa dha'fal hawa wal ghadab, dan biasanya sedikit atau bisa meredam hawa nafsu dan kemarahan. Tujibu didzalik, kata Imam Rajab, banyak makan itu justru kebalikan daripada sedikit makan itu. Ini perkataan Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Kemudian juga Thabit Ibn Qurrah rahimahullahu taala mengatakan bahwa dengan sedikitnya makan itu, beliau mengatakan rahatul qalbi fi qillatil athami wa rahatul lisani fi qillatil kalami wa rahatul jismi fi qillatit ta'ami. Kata beliau, ada 3 perkara di antara hal-hal yang bisa menenangkan jiwa kita. Pertama, kata beliau, tenangnya hati itu karena sedikit maksiat. Tenangnya lisan itu karena sedikit bicara, dan tenangnya badan itu karena sedikit makan. Subhanallah, ini perkataan yang luar biasa ya. Jadi kata Thabit Ibn Qurrah itu tenangnya hati dengan sedikit melakukan dosa. Orang kalau banyak melakukan dosa itu pasti hidupnya akan dipersulit oleh Allah. Hatinya itu tidak pernah tenang, ada saja masalah. Walaupun nampaknya dari segi materi mungkin dia serba kecukupan, tapi kalau hidupnya dipenuhi dengan dosa, nggak akan tenang tuh hidupnya. Yakin 100% itu nggak akan tenang hidup orang yang selalu maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, warahatul lisan, tenangnya lisan juga karena sedikit bicara. Karena biasanya kalau sudah banyak bicara itu banyak kepelesetnya. Kalau sudah banyak kepelesetnya, banyak dosanya. Kalau sudah banyak dosanya, ya kemana lagi kalau nggak neraka tempatnya. Makanya beruntung orang-orang yang sedikit bicara. Dia hanya bicara ya sesuatu yang manfaat bagi hidupnya saja. Kalaupun bicara menyenangkan orang, bukan menggibah, namimah dan yang semacamnya. Dan yang terakhir, warahatul jismi fi qillatit ta'ami, dan tenangnya badan itu karena sedikit makan, artinya tidak berlebihan. Bukan berarti Bu, makan sampai kenyang itu tidak boleh. Boleh kalau sekali-kali. Boleh kalau sekali-kali Bu. Bukan berarti kita harus lapar aja, enggak. Karena begini, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Abu Hurairah ini sedang kelaparan.
Dan para sahabat tuh kalau lapar biasanya mengganjal perutnya dengan batu kemudian diikat. Kemudian dia sengaja duduk di pintu Masjid Nabawi. Keluarlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Karena Abu Hurairah kan pantang untuk minta-minta. Tapi masalahnya dia lapar. Cobalah dia bertanya soal agama kepada Abu Bakar. Mudah-mudahan ketika Abu Bakar menjawab, dia melihat kondisi dirinya akhirnya peka mau ngajak makan gitu maksudnya. Tapi setelah dijawab tak peka pula nih Abu Bakar ini. Langsung pergi dia. Ya. Kemudian keluar Umar. Kemudian begitu juga Abu Hurairah itu tanya soal agama kepada Umar dengan harapan Umar peka gitu ya, bahwa dia sedang lapar, diajaklah main ke rumahnya makan gitu. Rupanya Umar tidak lebih peka dari Abu Bakar juga. Habis dijawab pergi dia. Temenunglah Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya persislah kayak ibu datang ke kawannya sebenarnya mau pinjam uang, cuman tak peka kawannya itu. Ibu pula malu. Ya kan pulang tak bawa apa-apa jadinya. Tapi Nabi SAW pas keluar, Rasul itu manusia yang paling peka dengan yang lain. Dia tahu Abu Hurairah sedang kelaparan. Jadi oleh Nabi SAW langsung dibawa pulang. Lah kebetulan di rumah Nabi SAW itu istri-istri Nabi baru mendapatkan hadiah berupa air susu. Cukuplah untuk beberapa orang. Ketika sampai di rumah Nabi SAW, bukannya Nabi SAW mempersilahkan Abu Hurairah untuk minum susu gitu kan, untuk makan. Tidak, kata Nabi, wahai Abu Hurairah, berapa jumlah ashabus sufa yang ada di masjid katanya? Sekian dan sekian wahai Rasul. Kau panggil mereka kemari. Gimana coba itu minuman susu itu hanya mencukupi hanya 2-3 orang, sementara ashabus sufa ini mau 100 orang. Maka Abu Hurairah temenunglah, tapi karena itu perintah Rasul, akhirnya dia memanggil semua kawan-kawan ashabus sufahnya tuh. Kemudian kata Nabi SAW kepada ashabus sufa, silahkan kalian minum dari bejana itu. Padahal yang pertama lapar Abu Hurairah, yang dikasih minum orang lain, Bu. Coba ibu-ibu lagi lapar, nengok orang lagi makan di depan, Bu. Jangan nengok orang makan, nengok kambing makan, Bu. Makan rumput tuh, kita tengokin tuh mulutnya, Bu. Mungkin ibu ikut kunyah-kunyah juga tuh. Orang lagi lapar. Sama dengan orang haus tengok orang minum kan. Tetapi setelah semua diberi minum, memang mukjizat Rasul itu air susu di bejana tidak habis-habis tuh. Setelah semua kenyang, giliran Abu Hurairah radhiyallahu an, maka Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah ishrab, wahai Abu Hurairah, giliran kamu minum. Ya. Akhirnya Abu Hurairah minum. Kata Rasul, ishrab, minum lagi. Maka Abu Hurairah minum. Kata Rasul, minum lagi sampai betul-betul kenyang. Ya. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, saya tidak mendapati lagi tempat dalam perutku karena kekenyangan. Dari sini menunjukkan bahwa makan kenyang boleh, tapi jangan sering gitu maksudnya. Sekali-kalilah. Mungkin dalam sepekan itu ibu keluar bersama keluarga, ngajak suami kemana, makan di mana, kenyang kan sepekan sekali lah kan itu. Ya tapi kalau tiap hari keluar, Bu, makan dah sarapan nasi goreng, jam 10 tangtong bakso, beli bakso, jam 1 ada pula siomay, sorenya lagi kena mie ayam, malamnya kena sop rawon. Masya Allah, Bu, kalau hidup kayak gitu, Bu, maka persis yang disabdakan Rasul ini, pasti akan banyak penyakit itu ya, karena kalau dibiasakan seperti itu pasti banyak penyakit itu. Karena saya pribadi saya itu ya, karena memang ya saya nasihati juga lah pada untuk saya pribadi dan juga untuk para ibu-ibu ya. Terutama usia-usia yang sudah 40 tahun ke atas lah, biasanya sudah kepala 4 tuh ya. Kan karena kepala 4 ke atas ini nih biasanya itu
alamat-alamat dekatnya panggilan Allah itu sudah nampak. Nampak dari mana, Bu? Sedikit demi sedikit kenikmatan kita itu dicabut dalam badan kita tuh. Dulu ibu masih usia 20 tahun mau jalan 1 kilo 2 kilo ngos-ngosannya semenit, Bu. Sekarang jangan lagi 1 kilo 2 kilo kan. Jalan hanya beberapa ratus meter saja ngos-ngosannya 1 hari. Karena memang begitu, kenikmatan itu semakin tua akan semakin dicabut tuh. Mata juga sudah tidak awas lagi siapa pada suaminya. Telinga juga mulai budek. Ya. Kalau di usia-usia kepala 4, kepala 5, apalagi kepala 6 tuh sikit itu dicabut tuh. Makanya kalau sudah tua, kayak ibu, bukan kayak saya ya. Bukan kayak kita. Maksudnya begini, Bu. Jangan sampai menargetkan makan itu dengan menentukan jam. Pamannya kan jam 7 harus sarapan. Nanti jam 2 harus makan siang. Sebab biasanya nih orang yang menentukan waktu itu biasanya. Karena saya pribadi pengalaman gitu dulu. Jadi pokoknya jam segini makan, jam segini makan. Itu kalau telat dari situ, itu biasanya kena lambung tuh, kena mah itu. Karena memang sudah terbiasa jamnya masalahnya kan. Maksudnya begini, biasakan makan itu, makan kalau lapar saja. Gak usah ditentukan waktunya. Kalau pas lapar ya masak, ya secukupnya makan. Ya kalaupun masak itu ya tidak harus ditentukan jamnya gitu. Karena itulah yang kemudian disarankan oleh Nabi SAW. Ada hadis, tapi memang hadis ini dilemahkan para ulama. Tetapi secara makna disahihkan hadis ini. Jadi secara lafadznya dhaif hadis ini, tapi secara makna disahihkan oleh para ulama. Jadi ketika Nabi SAW mengirim surat ketika mengajak para pemimpin-pemimpin dunia untuk masuk Islam, salah satunya dikirimnya surat ke Raja Herakli, ke Raja Persia, kemudian juga mengirim surat ke Raja Muqawqus. Muqawqus itu raja yang ada di Mesir. Memang Raja Muqawqus Mesir ini tidak masuk Islam, tetapi dia tidak merobek surat seperti orang-orang Persia merobek surat dakwah Nabi, tidak. Dia tidak, dia menghargai surat itu. Kalau Persia kan merobek suratnya, makanya didoakan oleh Rasul, sebagaimana engkau telah merobek suratku, maka semoga Allah merobek kerajaan dan Allah kabulkan. Persia tumbang dan tidak ada Persia sampai kiamat. Lah Raja Muqawqus dan juga Raja Herakli ini menghormati surat Nabi. Cuman Raja Muqawqus Mesir ini, walaupun dia tidak masuk Islam, tapi dia mengirim hadiah. Mengirim hadiah 2 budak dan 1 dokter. Lah 2 budak inilah yang namanya pertama Sirin, yang kedua Maria Qibtiyah. Adapun Sirin oleh Rasul diberikan kepada Hasan ibn Thabit, juru bicaranya. Adapun Maria Qibtiyah diambil Nabi, kemudian digauli dan punya anak Ibrahim. Adapun dokter, maka Rasul menyuruh untuk pulang lagi ke Mesir. Kata Rasul, kami tidak perlu dokter katanya. Kemudian Rasul mengatakan di sini syahidnya, nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna la nasba'. Kata Rasul apa? Kami adalah kaum yang tidak makan sehingga kami lapar. Memang hadis ini dilemahkan para ulama, tapi secara makna sahih. Ulama mensahihkan hadis ini, bahwa kami kaum yang tidak akan pernah makan sampai lapar. Lah ini juga ada syahid di sini, Bu. Terkadang kan kalau ditentukan jamnya, itu belum lapar karena sudah jamnya akan makan lagi. Itulah yang mengakibatkan banyak penyakit. Ya ini pandangan saya, tak tahu ya kalau pandangan dokter-dokter ya. Ya, cuman saya membaca di beberapa keterangan para ulama istimbatnya seperti itu. Ya saya kira tidak ada bertentangan lah kalau soal makanan itu pasti ahli tib dan kesehatan pun sepakat bahwa kekenyangan dalam makan itu pasti tidak baik.